Assalamualaikum teman-temanku semuanya, balik lagi di aku TKI Muda. Baiklah, di video kali ini berhubung karena udah lama nggak bikin video nih ya. Jadi aku pengen cerita aja lah tentang kenapa sih aku atau kalian tuh bagus untuk jadi TKI Korea. Kenapa sih mau jadi TKI Korea? Lebih tepat gitu lah judulnya. Kalau ngomongkan kenapa mau jadi TKI Korea tuh pasti kita bakal ngomongkan pertama tuh kelebihannya ya. Kelebihan jadi TKI Korea yang paling pertama itu ya pasti kalian juga tergiur ya dengan pasti satu ini, gajinya itu besar kalau dikurskan di rupiahkan gitu gajinya. Jadi alasan pertama itu karena gajinya yang relatif besar. Kalau untuk kita bekerja di Indonesia gitu, kerja kayak di pabrik di Indonesia ya jujur aja ngomong ya sekitar bisa 10 kali lipat atau 7 kali lipat atau 5 kali lipat lebih besar dibandingkan di sini dibanding kerja di Indo gitu. Pertama itu ya gampangnya diomongkan nilainya gitu. Kalau di Indonesia kalian bisa sebulan itu gaji 3,5 juta gitu. Kalau di Korea juga bisa 3,5 juta, tapi kalau pas dikalikan kursnya ya itu 40 juta rupiah gitu. Jadi ya jauh banget lah gitu. Tapi paling minimalnya gaji di Korea itu berapa ya? Yang paling kecil yang pernah aku ini ya sekitar 15 juta sih, yang paling aku tahu nih gitu, yang pernah aku meetingin gitu pabriknya dulu, yang pernah aku tahu. Yang paling besarnya ada yang pernah sampai bilangnya 5 juta won, tapi kerjanya tuh ceria gitu, sepanjang bulan tuh kerja terus. Jadi gaji itu sampai 5 juta won atau sekitar 60 juta rupiah. Itu yang paling gede yang pernah aku tahu gitu ya, untuk TKI yang bisa S9 kayak aku gitu. Terus yang kedua, yang enaknya jadi TKI Korea itu kalau untuk yang masih muda juga kalian bisa kuliah nih teman-teman. Kuliah di mana ya, namanya itu UT Korea Selatan. Ya sama aja kayak UT yang atau universitas terbuka yang ada di Indonesia, tapi bedanya ini ya karena kuliah di luar negeri, jadi berbasisnya kamu kuliah di luar negeri gitu. Jatuhnya ijazahnya itu ya lebih bagus gitu. Ya biarpun sebenarnya punya ijazah itu nanti kemungkinan besar tuh nggak akan kalian pakai buat kerja di Indo. Soalnya jarang TKI yang pulang ke Indo ada niatan mau kerja di perusahaan apa gimana tuh jarang. Yang kebanyakan itu pasti TKI itu kan pengen ngumpul uang modal buat bikin usaha atau ya balik ke Korea lagi, mungkin gitu kan. Terus yang ketiga menurut aku ini sih khusus buat yang suka sama Korea sih. Ya rata-rata sih yang suka Korea itu kan cewek gitu, yang bayangan suka karena sering nonton drakor, seneng dengar musiknya, pokoknya budaya-budaya K-popers itu lah pokoknya. Ya kalau kalian di Korea ya kalian bisa nyamperin tempat-tempat yang kalian pengen, contoh kayak lokasi syutingnya bisa kalian datengin. Terus lagi bisa ke ini tempat-tempat yang bagus lah juga yang nggak ada di Indonesia, contoh kayak ke istananya, ke pantainya, ke universitasnya, lihat opa-opanya juga. Pasti itu sih yang seneng. Terus apalagi ya yang bikin asik untuk di Korea? Tadi tuh gaji, terus bisa kuliah, ikutkan hobi, terus balik lagi sebenarnya tuh kebanyakan tuh karena buat bagusnya kerja di Korea ini sebenarnya rata-rata buat materi sih. Materi maksudnya dalam artian tuh untuk uang lah gitu, untuk bagusnya keuangan. Jadi bakal ya contoh kalian bisa membeli produk-produk yang atau barang-barang yang nggak akan bisa kalian beli kalau kerja di Indo. Kalau kerja di sini ya seperti beli iPhone 12, beli laptop MacBook, pokoknya barang-barang mahal yang kayak gitu tuh ya bisa lah kalian belinya gitu. Kalau di Indo kan sulit lah gitu, perlu nabung lama lah kalau bukan kamu punya jabatan atau pangkat yang tinggi di sebuah tempat. Terus lagi bagusnya lagi untuk kerja di Korea ini soal ngomongkan tingkat keamanan pekerjaannya sih. Jujur sih aku nggak bisa ngasih bukti ke kalian karena aku pengalaman pertama aku kerja itu di Korea. Selama di Indonesia aku nggak pernah kerja di pabrik, nggak pernah kerja di mana-mana. Jadi pengalaman kerja aku pertama kali ya di Korea. Tapi kalau aku dengar cerita teman-teman yang udah lebih dewasa dibanding aku, pengalaman mereka yang udah kerja di pabrik di Indo, bilangnya sih kalau di Korea itu lebih safety. Dia bilang ya wajar lah, di tempat negara orang yang lebih maju pasti lebih mengutamakan anjon jail. Jadi utamakan keselamatan itu di mereka tuh lebih diutamakan. Terus lagi kelebihannya kalau yang kerja di Korea ini, rata-rata pabrik itu pasti bakal ngasih jatah makan dengan asrama nih teman-teman. Nah kalau kita di Indo kan beda. Contoh kamu punya gaji 4 juta lah satu bulan, itu gaji kamu belum kamu potong biaya makan, belum potong biaya kosan. Jarang kan di Indonesia yang kita punya
pabrik ngasih asrama, tinggal di sana, biaya makan juga di sana. Ya ada sih, tapi jarang kan kalau di Korea ini rata-rata tuh dikasih asrama, dikasih makan, dikasih juga pokoknya pas yang bikin kita nyaman lah gitu. Apalagi ya yang bikin asik di Korea itu ya. Ya karena fasilitasnya ada, contoh kayak asrama kamu nggak perlu kos lagi kan. Contoh juga kayak makan, kamu nggak terlalu mikirkan biaya makan lagi pas saat kerja. Jadi uang yang kamu tabung dalam per bulan itu jadi bisa lebih banyak. Terus kelebihannya lagi menurut aku ya, apa ya? Gue dipikir lagi ya. Nama sih juga. Kalau kalian jadi TKI Korea itu ya lebih gimana ya? Ada juga yang masih ngerendahkan tentang TKI gitu. Ada juga yang kayak jadi panutan banget gitu jadi TKI Korea gitu karena mungkin ujiannya sulit segala macam gitu. Ya nama kalian ya akan lebih dipandang juga gitu. Kalau jadi TKI Korea jadi lebih ya bagus lah didengar orang gitu. Kalau yang aku rasa gitu. Terus lagi kita ngomongkan yang positifnya aja dulu ya. Kita bisa juga itu tuh belajar bahasa Korea dengan lebih lancar karena di tempatnya sendiri ya. Aku aja kalau bisa dibilang bahasa Korea aku pas kursus dengan bahasa Korea aku yang sekarang. Nah, kalau kursus dulu tuh kalau dinilai 1 sampai 100 cuma 15, sekarang paling cuma 25. Tapi menurut aku kenaikan 25 dari 15 itu tuh ya banyak gitu. Sebenarnya tuh bahasa Korea aku di Korea itu nggak bagus teman-teman, jelek banget sebenarnya bahasa Korea aku. Banyak kosakata yang nggak paham, makanya aku nggak pernah bikin vlog atau konten tentang pada saat aku ngomong bahasa Korea. Bukannya kenapa? Karena pada saat aku ngomong bahasa Korea itu aku ya minder lah gitu, malu lah gitu kalau buat itu ngasih ke kalian gitu gimana bentukan bahasa Korea aku gitu. Masih amburadul banget. Jadi aku pada saat pakai bahasa Korea di Korea itu ya pada saat itu aja gak pernah aku mau vlogin, soalnya pada saat orang Korea yang ngomong ke aku gak paham 100% tuh enggak, tapi intisari apa yang mereka omong tuh aku paham. Contoh nih kayak mereka bla 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 ngomongkan ini gitu. Pada intinya tuh dia tuh nyuruhkan buat kita periksa corona gitu. Tapi kan panjang biasa ngomong kamu nih periksa corona ke tempat ini gitu. Yang aku paham tuh cuma satu doang, kalian tuh disuruh periksa buat corona gitu, buat apa tuh SWAB gitu, dicolok hidung itu. Seiring berjalannya waktu dengan pengalaman kalian juga, kalian habis lebih paham juga sih bahasa Korea. Terus lagi kelebihannya tuh kalau di Korea nanti kalian sudah bekerja 5 tahun tanpa pindah, tanpa apa lah pokoknya. Selama kalian kerja di Korea itu, di Korea itu juga ada namanya tuh pesangon dan juga gukmin. Apa ya bedanya ya pesangon? Tojigem itu ya pesangon, gukmin juga. Kalau gukmin itu lebih pesangon dari tabungan kamu sendiri sih. Jadi 2 pesangon sih, 2 apa 3 ya. Pada intinya tuh kalau kalian udah mau pulang nanti rata-rata tuh pesangon itu gede banget kalau di Korea teman-teman. Kalau apalagi kalau kalian nggak pernah pindah kerja terus satu tempat itu selama bertahun-tahun, rata-rata pesangon itu besar-besar banget. Makanya nggak heran yang dari pesangon aja tuh bisa dapat duit 200 juta lebih itu biasanya. Perihal jalan-jalan sih awal-awalnya pasti asik banget lah di Korea itu. Ya ke tempat dimana ya buat spot foto aja tuh dimanapun tempat rata-rata bagus gitu kalau di Korea. Datang ke istananya bagus, terus juga jalan-jalan ke tempat-tempat tuh ya kayak gaya orang kaya gitu, padahal kitanya orang miskin gitu ya, nggak kebayang kita bisa jalan-jalan kayak orang kaya yang jalan-jalan ke luar negeri gitu. Jadi kita juga nyicipin fasilitasnya orang kaya. Bisa membantu banget perekonomian keluarga itu jelas karena ya balik ke gaji ya tadi, tapi balik ke pribadi masing-masing. Ada juga yang orang ya uang dia aja nggak ada kirim ke orang tua segala macam, ya udah gitu los aja. Ada juga yang habis-habisan dikasih ke keluarga dia semua gitu hasil kerja dia di sini. Tapi itu balik ke keinginan kalian masing-masing. Kalau biasa itu aku ngomongkan negatifnya, sekarang kan ngomongin positifnya. Nah sekarang pertanyaan kalian pasti selalu gini, di zaman sekarang ini gimana sih apa tuh prospeknya buat kerja ke Korea gitu, apalagi di zaman COVID ini. Sebenarnya sekarang ini lagi ditutup teman-teman. Jadi yang udah lulus, yang udah prelim sekalipun aku denger gitu, karena aku nggak cari informasi, cuma aku denger aja. Tapi insya Allah tepat sih ininya tuh. Soalnya dari teman-teman aku yang mau kesini juga taunya, yang udah lulus sekalipun sekarang lagi nunggu kontrak kerja dari sini, itu aja nggak bisa berangkat karena memang ditutup beneran gitu bandara untuk pekerja TKI dari Indonesia mau kesini yang baru gitu. Tapi yang udah cuti yang ini ya masih bisa gitu bolak-balik, tapi prosesnya luar biasa ribet dan juga sulit banget di zaman sekarang. Dan juga kalau di zaman COVID kayak sekarang ini menurut aku sih
sulit banget buat ke Korea, sulit banget, bukan sekedar tesnya apa-apanya, memang serba apa ya, zaman covid sekarang lebih sulit. Aku malah lebih rekomendasi kalian ya carilah hal-hal yang lain dulu gitu, jangan dulu dipikirkan terlalu Korea gitu. Untuk ini mungkin antara sekitar 1-2 tahun mungkin belum akan ada pembukaan kurasa, tapi aku nggak bisa, ini cuma kurasa aja, cuma perasaan aku aja gitu ya, jangan kalian ambil patokan. Cuma kalau menurut aku sih sekarang belum, kalau untuk apa namanya mau jadi TKI Korea belum apa ya, belum masuk aja. Jangan dulu kalian pikirkan gitu, lebih baik kalian kayak cari kerjaan yang lain dulu gitu sementara lagi covid ini kan. Jangan terlalu kayak ngebasmi harus kursus terus berharap ketinggian gitu buat nanti ada ujian, nanti ada keberangkatan. Jangan juga terlalu diharapin, tapi jangan juga kalian tinggal dengan informasinya. Jadi kalian tuh harus terus update informasi, tapi juga jangan terlalu ngarep ya gitulah. Apa ya, ngomongkan tentang realitanya yang bagus-bagusnya mah itu di Korea rata-rata. Sisanya ya pahit-pahitnya gitu yang sering aku ceritain juga. Tapi kalau ngomongkan hal yang manis di Korea ya selalu gitu. Ya pada intinya cukup itu aja apa tuh sharing aku kali ini di video ini. Karena udah lama nggak bikin video jadi aku juga gelagapan juga mau ngomong. Ya mudah-mudahan menambah wawasan kalian juga dan informasi juga. Kalau ada kurang atau salah ngomong aku minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.